Shalom, 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 haleluya. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di hari ini, hari pertama minggu ini, Senin 25 Juli tahun 2022. Patutlah kita bersyukur dan bersuka cita, sebab ini adalah sebuah anugerah. Karena itu, kita harus bisa menjalani hari ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Percayalah, sama seperti Tuhan sudah memberkati hidup kita sepanjang malam ini, maka Tuhan juga pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, mencari Tuhan setiap waktu. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Dalam bacaan kita hari ini, Raja Zedekia mengutus Pasyur dan Imam Zefanya kepada Nabi Yeremia. Raja Zedekia mencoba mencari petunjuk Tuhan atas situasi krisis yang ia alami, yaitu dikepung Nebukadnezar, Raja Babel. Kekalahan sudah di depan mata dan ia mencari Tuhan untuk mengharapkan mujizat. Namun, jawaban Tuhan melalui Nabi Yeremia justru sebaliknya. Bukan pertolongan yang akan ia terima, melainkan justru kehancuran. Tidak ada pilihan lain. Sudah terlalu terlambat untuk bertobat. Bangsa Yehuda hanya perlu menyerah jika ingin bertahan hidup. Saudara, dalam tradisi perjanjian lama, seorang nabi memiliki peran sebagai perantara dan penyambung lidah Allah kepada umat. Nabi Yeremia telah berulang kali menyampaikan pesan pertobatan, tetapi ia lebih sering diabaikan baik oleh raja maupun umat. Bahkan tak jarang raja-raja zaman dahulu lebih memilih mengangkat dan mendengar nabi-nabi yang sesuai selera mereka. Zedekia bahkan akhirnya memilih jalan kematian, yaitu dengan memberontak kepada Nebukadnezar. Dengan demikian, berakhirlah sejarah kerajaan Yehuda. Allah tidak menghendaki kita berbuat seperti Raja Zedekia yang baru mencari Tuhan ketika sudah terdesak. Seringkali, tindakan tersebut sudah terlambat dan tidak memberi jawaban seperti yang kita harapkan. Coba saja bayangkan, jika kita punya kerabat yang selama ini mengabaikan kita, lalu tiba-tiba dia datang dan meminta pertolongan kepada kita, apakah kita akan merasa nyaman? Relasi seperti itu baik kepada sesama terlebih kepada Tuhan bukanlah relasi yang sehat. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjalin relasi yang sehat dengan Tuhan dan sesama kita? Caranya dengan berdoa, membaca firman Tuhan, atau dalam pengalaman keseharian. Temui dan cari Dia, bukan hanya pada saat krisis demi mengharapkan mujizat. Carilah Tuhan setiap waktu. Turuti firman-Nya, dan janganlah kita mengandalkan pengertian diri kita sendiri. Amin. Jangan sampai kita terlambat untuk mencari Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, jika kita masih bisa bernafas hari ini, itu artinya kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Setialah berdoa. Jika gereja kita melakukan doa sekali dalam seminggu, berdoalah hari Rabu. Dalam keseharian kita, mungkin doa pagi, doa malam, sebelum bekerja, dan setelah melakukan semua aktivitas sebelum beristirahat, berdoalah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jika tiba waktunya di hari Minggu, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktunya, Anda sudah tidak bisa lagi mencarinya. Dan jangan sampai kesempatan itu menjadi kesempatan yang sudah terlambat. Hari ini, putuskan untuk selalu mencari Tuhan, karena Dia berkenan untuk ditemukan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sangat penting kita mencari Tuhan saat ini selama ada kesempatan. Karena akan ada waktunya Anda, saya tidak punya kesempatan itu lagi. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Di hari pertama, di minggu ini, doaku untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa menyertai engkau di sepanjang minggu ini, terlebih khusus di hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.